Hingga akhir tahun lalu ada 900 lebih emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dan tentu masih akan terus bertambah lagi ke depannya. Lalu dari sekian banyak itu, bagaimana cara memilih emiten mana yang layak untuk dibeli? Syukur-syukur bisa ketemu saham bagus yang potensial. Apakah kita harus memeriksa LK-nya satu persatu atau cek setiap grafiknya untuk tahu bagaimana kondisi fundamental serta arah trennya? Ya, tentu saja itu menyita waktu, membutuhkan banyak energi dan usaha. Lalu ketika Anda kira Anda menemukan saham yang bagus, mungkin Anda sudah ketinggalan momentumnya, bahkan mungkin trennya sudah berbalik kembali turun. Screening yang saya lakukan cukup sederhana dengan data yang mudah didapat, lalu diolah dengan formula rahasia secara sistematis melalui 3 tahapan, bisa menghasilkan 10-20 daftar saham yang layak dipantau untuk dianalisa lebih mendalam, baik secara teknikal maupun fundamental. Hanya dengan satu tools, dan sudah tidak asing lagi, yaitu Google Spreadsheet. Ini serius, dari 900 lebih emiten bisa tersaring secara jelas menjadi daftar saham pilihan terbaik yang layak untuk dicermati. Saham yang sehat, memiliki tren positif, low risk, dan high potensial. Gimana caranya? Let me show you how. File ini saya beri nama Stock Pick Volume Analysis. First step, kita siapkan dulu bahannya, yaitu daftar saham beserta papan pencatatan. Ini bisa diambil dari website Bursa Efek, ada 943 saham. Unduh datanya di sini, lalu kopas masuk ke sini. Total 943. Kemudian last price dan volume, kita manfaatkan fitur dari Google Finance. Lalu kolom turnover atau value transaksi, ini hasil dari pengkalian harga dan volume. Ya, saya rasa 3 kolom ini sudah umum dipahami ya teman-teman. Sedangkan 2 kolom berikutnya akan saya jelaskan nanti. Semua bahan sudah terkumpul. Sekarang kita masuk tahap pertama, hanya memilih saham yang sehat. Kita buat pivot table dari semua kolom ini ya. Lalu kita letakkan di sheet sebelahnya yang qualify. Kemudian kita filter berdasarkan harga. Hanya menampilkan saham yang memiliki harga Rp65 ke atas. Alasannya sederhana, saham dengan harga di bawah itu cukup beresiko. Jika jatuh ke gocap maka akan sulit keluar. Dan saham yang tembus di bawah gocap itu cenderung punya historis fundamental yang buruk. Selama berbulan-bulan harganya tidur di angka 50 dan akhirnya jebol di bawah. Dan biasanya masuk dalam pemantauan khusus oleh bursa. Gitu ya teman-teman. Kita nggak mau beli saham yang sakit, mostly karena endingnya akan bikin sakit juga. Oke. Lalu volume kita buat 250.000 ke atas. Dan turnover kita buat 200 juta ke atas. Alasannya jelas, karena saham yang transaksinya di bawah kriteria itu memiliki likuiditas yang rendah atau market cap-nya kecil, sehingga cukup beresiko karena cenderung dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Orang bilang ada pawangnya, pemainnya dia lagi dan dia lagi. Kalaupun perusahaan itu fundamentalnya cukup bagus dengan market cap yang juga cukup besar, namun transaksinya di bawah 200 juta, biasanya harga sahamnya lagi loyo atau perusahaan ini sedang dalam fase downtrend panjang, belum waktunya manggung, jadi belum waktunya untuk dipantau. Gitu ya. Lalu papan pencatatan kita singkirkan yang akselerasi karena alasan likuiditas dan juga pemantauan khusus karena alasan fundamental. Selain company sakit, harganya juga nggak kemana-mana, dan nggak sedikit juga yang sahamnya disuspend oleh bursa. Oke. Dan terakhir statusnya kita pilih yang true. Lalu oke. Mari lihat hasilnya. Maka kita sudah mendapatkan 270-an
273 daftar saham yang masuk kualifikasi untuk dikatakan sebagai saham yang sehat. Sebelum lanjut, kita samakan dulu persepsi mengenai tren. Bagi teman-teman teknikalis mungkin sudah tidak asing lagi dengan siklus saham. Seperti ini, fase pertama akumulasi, fase kedua partisipasi, harga bergerak uptrend, lalu fase ketiga distribusi, dan fase keempat harga kembali bergerak turun. Fase kedua adalah tempat yang paling rekomen untuk mendulang cuan, saat dimana transaksi saham memiliki resiko paling rendah dibandingkan fase-fase yang lain. Setuju ya? Untuk mengetahui fase suatu saham, analis biasanya menggunakan indikator berbasis tren, dan yang paling populer adalah moving average. Membeli ketika harga berada di atas garis MA akan lebih rendah resiko ketimbang membeli ketika harga berada di bawah garis MA. Ini adalah simple moving average 200. Semakin tinggi time frame-nya, semakin kuat pula signalnya, lebih jelas dan lebih valid pastinya. Jika time frame-nya kita ganti menggunakan menjadi lebih kecil, 10 hari misalkan, maka kita akan sulit mengidentifikasi bagaimana arah tren yang sedang terjadi. Gitu ya teman-teman. Inilah yang menjadi dasar dari seleksi di tahap kedua. Daftar saham hasil dari tahap pertama ini kita masukkan ke file terpisah dengan formula import range supaya tetap terintegrasi dengan sumbernya. Semuanya kita hitung menggunakan rumus Google Finance untuk menampilkan historis harga selama 1 tahun terakhir. Lalu kita hitung rata-ratanya untuk mengetahui nilai MA 200. Kemudian kita bandingkan untuk mengetahui posisi harga apakah di bawah atau di atas MA. Lalu buat rekapannya di sini dengan pivot table. Kita validasi saham yang sudah 5 hari mampu bertahan di atas MA. Hasil akhirnya akan seperti berikut. Ini adalah daftar saham yang sudah terkonfirmasi dalam 5 hari terakhir harganya solid bertahan di atas MA 200. Pada tahap kedua ini kita mendapat 87 saham yang terindikasi memiliki tren positif. Mungkin prosesnya terlihat ribet ya teman-teman, tapi sebenarnya tidak seribet yang kalian kira. Dan kalau sudah jadi seperti ini, auto running by system, kita tinggal lihat output akhirnya saja. Teman-teman bisa dapatkan template screening saham ini melalui website saya, linknya bisa Anda lihat di bawah. Tapi sebelum ke sana, saya akan tunjukkan bagian yang lebih menarik lagi. Daftar saham yang sederhana ini akan kita tambah beberapa variabel data supaya kita punya gambaran yang lebih luas terhadap kondisi sahamnya. Di tahap terakhir kita kembali pada file sebelumnya. Beralih ke sheet yang paling kiri ya. Hasil dari tahap kedua kita masukkan di sini. Jadi daftar saham yang ini kita integrasikan ke sini dengan import range. Cukup 2 kolom saja, A dan B, yaitu nomor dan kode saham. Lalu kita tambahkan last price, volume, turnover, dan papan pencatatan. Semua sudah otomatis ya. Kemudian 3 kolom di belakang ini adalah perbandingan antara rata-rata volume dalam 5 hari terakhir dengan 5 hari sebelumnya lagi. Dan datanya diambil dari analisis volume. Sama seperti moving average ya, kita menggunakan historis dari Google Finance. Kita hitung rata-ratanya 5 hari terakhir dengan 5 hari sebelumnya. Yang ingin dilihat di sini adalah gejolaknya. Apakah ada peningkatan aktivitas transaksi antara minggu terakhir dengan minggu sebelumnya? Gitu ya. Jadi baris-baris yang berwarna biru ini menunjukkan adanya peningkatan volume
yang lebih dari 50%. Ada yang 300, 500, ada yang sampai ribuan persen, dan tidak selalu berarti positif ya teman-teman. Peningkatan volume yang terlalu tinggi dalam waktu yang singkat justru bisa jadi indikasi bahwa saham tersebut tidak liquid. Tinggal kita uji saja dengan analisa lebih dalam, seperti melihat bid offernya atau market capnya atau apapun. Dan jika ternyata benar saham ini tidak liquid, Anda bebas mau ikutan atau lupakan saja, kembali pada diri masing-masing gitu ya. Atau jika menurut kacamata Anda ternyata saham yang memiliki turnover kurang dari 500 juta, kurang begitu liquid nih gitu, namun masih potensial untuk dipantau, maka Anda bisa menandainya untuk berjaga-jaga dengan cara mengubah pengaturan di format bersyarat yang warna kuning kita buat menjadi di bawah 500 juta. Maka tampilannya akan seperti ini. Jika Anda sudah benar-benar yakin suatu saham itu nggak cocok sama strategi Anda, misalkan di sini, misalkan APIC, alasan tidak cocok karena volumenya kontras nih gitu ya. Di sini volumenya rata, tiba-tiba jomplang naik tinggi banget. Atau karena geraknya gitu-gitu aja nih selama bertahun-tahun, misalkan seperti itu. Maka Anda bisa singkirkan sejak awal. Di lembar yang ini, daftar saham IDX, saham APIC kita masukkan pada kolom afkir, dan maka dia akan tersingkir. Anda bisa lihat di sini saya sudah afkir beberapa saham dengan berbagai alasan. Tidak semuanya jelek. Salah satu alasannya adalah karena saham-saham ini lebih cocok buat investing daripada buat trading gitu ya. Oke, dari 900 lebih kita mendapat beberapa saham terbaik dari yang terbaik, terindikasi memiliki arah tren yang positif, memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai saham sehat, secara likuiditas maupun secara fundamental, high potensial dan punya resiko yang rendah. Serta semua tahap penyaringan ini sudah running otomatis di dalam dua file screening ini. Saya sendiri sudah gunakan ini sejak pertengahan tahun 2024 dan hasilnya trading saya jadi lebih banyak yang hijau dari sebelum-sebelumnya. Di sini dominan merah dan mungkin sejak bulan 4 ya mulai sering hijau. Bahkan ada yang bisa beggar untuk pertama kalinya setelah 5 tahun lamanya trading tanpa arah yang jelas. Sebenarnya ada 3 saham lagi yang lost opportunity, yaitu saham PPRI dan WIFI karena jualnya kecepatan. BDKR juga lumayan. Terus ada MLPL miss momentum itu. Mau kejar kereta tapi takut sama resikonya. It's okay, nggak apa-apa. I got the lesson. Ini membuktikan metode screening sahamnya bisa dibilang cukup efektif sampai sejauh ini. Punya win rate yang tinggi. Teman-teman bisa kunjungi website saya di Linkit untuk dapatkan template JTS ini ataupun file screening sahamnya. Ada penawaran menarik untuk yang paket bundling hemat 30% selama bulan Januari. Jadi don't miss the opportunity. Kalau kalian dapat insight berharga dari video ini, tolong like dan komen sebanyak-banyaknya. Saya Zen Fahrudin and gracias.